Dalam rumah yang tampak bahagia, tersembunyi rahasia kelam yang tak pernah terbayangkan. Rangga, seorang pria muda yang baru menikah, terjebak dalam pusaran godaan dan konflik batin saat mertuanya, Lestari, perempuan anggun dan misterius, mulai menunjukkan perhatian lebih dari sekadar ibu mertua. Cinta, dosa, dan penyesalan bertabrakan dalam kisah ini, ketika satu kesalahan memicu rangkaian kehancuran sebuah keluarga. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan bisakah cinta tumbuh di tanah yang terlarang? Assalamualaikum, halo bunda-bunda tercinta, sahabat Kartini. Semoga bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Selamat datang di channel Cerita Suara Kartini, tempat di mana kita berbagi kisah rumah tangga penuh drama, mengaduk emosi, dan menyentuh hati. Karena setiap cerita punya makna, dan setiap makna bisa jadi pelajaran hidup untuk kita semua. Sebelum kita mulai, yuk absen dulu bunda dari kota mana aja, nih. Jangan lupa like dan subscribe ya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Bab 1, Pernikahan yang Tak Sempurna. Hujan mengguyur pelan di hari pernikahan Rangga dan Ayu. Senyuman terpajang di wajah semua tamu, termasuk di wajah Lestari ibunda Ayu yang tampil anggun dalam balutan kebaya biru laut. Tak ada yang tahu bahwa dari balik matanya yang teduh, tersimpan luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Rangga mencium kening Ayu dengan lembut setelah prosesi akad selesai. Hatinya bahagia, tapi ada keraguan kecil yang berbisik di sudut pikirannya. Ayu adalah perempuan baik, penyayang, tapi entah kenapa hatinya selalu merasa belum penuh. Beberapa minggu setelah menikah, Rangga dan Ayu pindah sementara ke rumah orang tua Ayu karena proyek rumah mereka belum selesai. Di sanalah semuanya bermula. Lestari, ibu mertuanya, sering duduk di dapur sambil menyeruput teh sore hari, dan Rangga yang kebetulan sering bekerja dari rumah mulai menikmati obrolan singkat dengan Lestari tentang banyak hal, kehidupan, cinta, dan luka. Hari itu, Lestari tertawa kecil saat Rangga menjatuhkan sendok. Kamu ini persis kayak almarhum ayahnya Ayu, ceroboh tapi manis. Rangga tertawa, lalu menatap Lestari. Ibu masih cinta sama ayahnya Ayu? Lestari terdiam sejenak. Cinta itu kadang gak cukup. Kadang kita cinta, tapi tetap merasa kesepian. Ada jeda, ada tatapan, dan di saat itulah sebuah batas mulai retak. Bab 2, Titik Renggang. Malam itu, Ayu pulang lebih larut dari biasanya. Pekerjaan di kantor sedang padat dan wajahnya tampak lelah ketika membuka pintu. Maaf ya, sayang. Lemburnya molor. Aku langsung mandi, katanya cepat. Tanpa sempat mencium pipi Rangga seperti biasa. Rangga hanya mengangguk. Di ruang tamu yang sudah sunyi, hanya suara televisi yang menemaninya. Ia tidak menyadari bahwa Lestari berdiri di ambang pintu dapur memperhatikannya. Capek ya? Tanya Lestari dengan nada lembut, lalu duduk di sofa seberang Rangga sambil membawa 2 cangkir teh. Rangga sedikit kaget, tapi kemudian tersenyum. Iya Bu, mungkin kami sama-sama lagi adaptasi. Namanya juga rumah tangga baru. Lestari mengangguk pelan. Ayu memang seperti itu, sibuk sendiri, kadang lupa bahwa suami juga butuh teman bicara. Rangga diam. Kata-kata itu seperti menggema di dadanya. Lestari melanjutkan, kalau butuh cerita, ibu selalu ada. Jangan sungkan. Malam itu, mereka mengobrol cukup lama tentang Ayu yang keras kepala, tentang impian Rangga membuka usaha sendiri, bahkan tentang masa muda Lestari saat masih gadis desa yang dinikahi lelaki kota. Pembicaraan itu hangat, terlalu hangat. Hingga Rangga nyaris lupa kalau yang duduk di depannya adalah mertua bukan teman. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Ayu pulang larut, Rangga dan Lestari seperti punya dunia kecil mereka sendiri. Obrolan, tawa, kadang juga hening yang nyaman. Suatu sore, listrik padam. Hujan deras turun. Rangga dan Lestari duduk di teras, menyaksikan langit menumpahkan emosinya. Ibu pernah merasa jatuh cinta, tapi salah waktu? Tanya Rangga, entah kenapa. Lestari menoleh, matanya menatap dalam, lebih lama dari biasanya. Pernah, dan rasanya seperti berdosa, bahkan sebelum melakukan apa-apa. Sunyi, hujan seperti mendengarkan. Dan di antara sunyi itu, pandangan mereka bertemu, tak bisa lepas. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum dilakukan, tapi sudah terasa beratnya. Sesuatu yang akan sulit mereka tarik kembali.
Bab 3, Malam yang tak direncanakan. Hari itu, Ayu mengabari lewat pesan singkat. Sayang, maaf, aku harus keluar kota 2 hari untuk pelatihan. Nggak bisa ditolak, kamu jaga rumah ya. Rangga membaca pesan itu sambil duduk di ruang makan, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Hujan sor kembali turun, seperti mengulang-ulang skenario yang sama. Rumah itu terasa hening lagi, dan seperti yang sudah-sudah, Lestari datang dengan 2 cangkir teh. Tapi kali ini, ia mengenakan daster tipis berwarna ungu, rambutnya dikuncir ke samping, aroma bunga melati samar-samar tercium dari tubuhnya. Rangga meneguk ludah. Ia tahu, ada yang tidak biasa malam itu. Ibu, nggak ke kamar? Tanyanya pelan. Belum ngantuk, jawab Lestari, duduk perlahan di sebelah Rangga. Kamu sendiri? Belum juga. Ada keheningan yang lebih berat dari biasanya. Mata mereka tidak sekadar bertemu, mereka saling mengunci. Dan di satu detik yang terlalu lama, terlalu dalam, terlalu dekat, tangan Lestari menyentuh punggung tangan Rangga. Rangga menoleh, hendak bicara, tapi Lestari lebih dulu berkata, kalau aku bilang aku kesepian, kamu marah nggak? Bu, jangan, kita nggak seharusnya. SSST, jangan pakai seharusnya, karena hidup ini terlalu sering menyiksa kita dengan aturan yang tak pernah kita pilih. Lalu, tanpa peringatan, Lestari mendekat. Bibir mereka nyaris bersentuhan. Dan di momen itu, Rangga tidak menolak. Tubuhnya mematung, tapi hatinya berdentum keras. Logika kabur, digantikan sesuatu yang lebih liar, keinginan. Ciuman itu terjadi singkat, tapi cukup untuk membuka pintu neraka. Mereka saling menjauh, terengah, panik. Wajah Lestari memerah, mata berkaca-kaca. Rangga berdiri, melangkah mundur. Aku harus keluar, katanya, hampir berlari keluar rumah, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ia berdiri di bawah langit malam yang murka, mencoba mencuci bersih rasa bersalah, tapi sudah terlambat. Sekali batas dilanggar, tak ada jalan pulang yang benar-benar utuh. Bab 4, Warisan yang tersembunyi. Rangga hampir tidak tidur malam itu. Hujan sudah reda sejak tengah malam, tapi pikirannya tetap bergemuruh. Ia menghindari tatapan Lestari keesokan paginya. Untung Ayu masih di luar kota. Lestari pun bersikap biasa, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Tapi Rangga tahu, itu cuma kedot. Ada getar aneh di mata Lestari, campuran rasa takut, rasa bersalah, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Sore harinya, Rangga menemukan Lestari duduk di ruang kerja suaminya yang sudah lama meninggal. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi pintunya terbuka sedikit. Bu, panggil Rangga pelan. Lestari menoleh perlahan. Di tangannya ada sebuah album foto lama dan sebuah surat yang tampaknya telah menguning dimakan waktu. Aku ingin cerita sesuatu, Rangga, katanya. Suaranya tenang, tapi gemetar di ujungnya. Tentang siapa kamu sebenarnya? Rangga mengernyit. Maksud ibu? Lestari menunjuk ke foto dalam album itu. Seorang pria muda, gagah, mengenakan seragam tentara. Itu ayah kandungmu, namanya Surya. Rangga mendekat, perlahan. Matanya membesar. Ayahku, tapi ayahku meninggal waktu aku kecil. Dan itu bukan orang ini. Lestari menggelam. Ayah yang kamu tahu, bukan ayah kandungmu. Surya adalah lelaki yang kucintai sebelum aku menikah dengan ayahnya Ayu. Tapi Surya pergi bertugas dan hilang selama bertahun-tahun. Saat dia pergi, aku mengandungmu. Rangga terpaku, dunia seakan berhenti. Kamu, anakku, Rangga. Dek, seketika, seluruh tubuh Rangga terasa dingin. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku tak pernah tahu harus bagaimana. Setelah Surya dinyatakan hilang, aku dipaksa menikah oleh orang tuaku. Kamu dibesarkan oleh saudara jauh kami, dan aku cuma bisa mengawasi dari jauh. Rangga terduduk, nafasnya terputus-putus. Jadi, aku ini, anak dari dosa yang lama. Dan sekarang, kita hampir mengulanginya. Air mata Lestari jatuh. Tangannya bergetar memegang surat lama dari Surya, yang baru sampai bertahun setelah ia dinyatakan hilang. Surat yang berisi janji kembali, janji yang tak pernah ditepati. Dan Rangga kini bukan hanya merasa bersalah karena mencium ibu mertuanya, tapi juga karena mencium ibu kandungnya sendiri. Bab 5, Rahasia yang membunuh pelan-pelan. Sejak pengakuan itu, Rangga seperti mayat hidup.
Ia masih makan, masih bicara, masih tersenyum di depan Ayu saat istrinya kembali dari pelatihan tapi jiwanya kosong. Lestari pun berubah. Tak lagi menghampiri Rangga, tak lagi mengajaknya bicara di sore hari, tapi dia mereka bukan lagi dingin, melainkan penuh luka yang mendidih pelan-pelan. Suatu malam, Ayu mendekap Rangga dari belakang, membaringkan kepalanya di punggung suaminya. "Kamu lagi banyak pikiran, iya?" bisiknya. "Kok akhir-akhir ini beda?" Rangga terdiam, tangan Ayu hangat, tulus, seperti tali yang menahannya dari jatuh ke jurang. Tapi justru itu yang menyakitkan. "Aku cuma ngerasa gagal jadi suami yang baik," jawabnya pelan. Ayu mencubit pipinya manja. "Yakin? Jangan-jangan kamu ada cewek lain?" Rangga tertawa kecil, tawa kosong. Kalau Ayu tahu, dia bukan selingkuh dengan wanita lain, tapi dengan ibu kandungnya. Dan Ayu adalah adik tirinya. Besoknya, Rangga diam-diam pergi ke makam Surya, ayah kandung yang tak pernah dikenalnya. Di sana, ia duduk berjam-jam, memeluk surat usang dari Lestari, kepalanya penuh suara-suara. "Harusnya aku nggak lahir, harusnya aku nggak nikahi Ayu, harusnya aku." "Rangga!" Suara itu memotong pikirannya. Lestari berdiri di belakangnya, matanya bengkak, wajahnya lusuh. "Aku mau pergi," katanya, "keluar kota, mungkin selamanya." Rangga menatapnya tajam. "Kamu pikir itu akan menyelesaikan semuanya? Aku nggak mau kamu menanggung semua ini sendirian. Kita sudah menanggung ini bersama sejak malam itu," bisik Rangga. Lestari mendekat, tangannya menyentuh pipi Rangga, seperti ibu menyentuh anaknya, dan seperti wanita menyentuh lelaki yang dicintainya. "Aku nggak pernah benar-benar bisa jadi ibumu, tapi aku juga nggak bisa terus jadi wanita yang menginginkan anaknya sendiri." Air mata jatuh di pipi mereka, tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya jaran yang tak bisa lagi dijembatani. Malam itu, Rangga duduk di kamar kerja sendirian. Ia menulis sesuatu, sebuah surat untuk Ayu, sebuah pengakuan, sebuah kehancuran, sebuah kejujuran yang bisa memutus semua, atau mungkin menyelamatkan satu jiwa yang tersisa. Bab 6, surat terakhir. Pagi itu, Ayu menemukannya di meja rias sebuah amplop putih bertuliskan namanya dengan tulisan tangan Rangga yang rapi. Tak ada ucapan selamat pagi, tak ada suara langkah suaminya di dapur seperti biasa. Cuma keheningan. Dan surat itu. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka amplop itu. "Untuk Ayu, istriku yang paling kusayangi. Mungkin saat kamu membaca ini, aku sudah pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari harga dirimu, dari hidupmu, dari cerita kita. Ada hal yang seharusnya tidak pernah terjadi ya, dan ada hal yang seharusnya kamu tahu, walau aku tahu ini akan menghancurkanmu. Aku melakukan hal yang paling kau benci, aku mengkhianati kamu. Bukan dengan wanita asing, tapi dengan ibumu. Dan, kalau itu belum cukup, untuk membuatmu membenciku, dengarkan yang ini. Ibumu adalah ibuku juga. Aku adalah anak kandung dari Surya, lelaki yang mencintai ibumu. Sebelum dia menikah dengan ayahmu, aku lahir dari rahasia. Aku adalah luka yang dikubur terlalu dalam. Dan aku baru tahu semuanya setelah kami melakukan dosa itu. Aku tahu, kamu pasti ingin memukulku, meludahiku, atau mungkin berharap kamu tak pernah mengenalku. Aku pun berharap begitu. Tapi setidaknya, kamu berhak tahu semuanya, dan aku tidak ingin menutupinya lagi. Maafkan aku, Ayu, maafkan atas cinta yang tak pantas ini. Dan, jika kamu masih bisa menyisakan sedikit ruang untuk ingatan yang baik tentangku, simpanlah satu. Aku mencintaimu, bahkan saat aku tahu aku tak pantas. Surat itu jatuh dari tangan Ayu. Dunia terbelah. Tangisnya pecah seperti anak kecil kehilangan arah di tengah hutan. Ia meraih dadanya, seolah jantungnya sendiri menolak menerima apa yang baru saja dibaca. Di luar kamar, dunia tetap berjalan. Burung-burung tetap bernyanyi, matahari tetap naik. Tapi hidup Ayu tidak akan pernah sama lagi. 1 minggu kemudian, rumah itu kosong. Lestari benar-benar pergi. Rangga menghilang. Dan Ayu tetap berdiri, luka, tapi berdiri. Ia duduk di meja makan yang dulu biasa dipenuhi tawa. Di hadapannya, 2 cangkir teh. Yang satu masih penuh, yang satu kosong. Seperti hatinya,